Hai, Leontime di sini. Hari ini, saya akan menjelaskan episode terakhir dari drama survival Korea Selatan, Squid Game, yang disebut One Lucky Day. Setelah kematian Sae-byok, Sang-woo dan Gi-hun dibawa ke pertandingan ke-6 dan terakhir. Saat mereka berdiri di depan satu sama lain, staf mengungkapkan bahwa di pertandingan terakhir, mereka harus menyerang atau bertahan. Gi-hun memenangkan undian dan memilih menyerang. Keduanya kemudian dibawa ke lapangan di mana mereka memainkan game pertama, lampu merah lampu hijau. Di tengah lapangan, sosok geometris Chumi digambar. Para VIP mengamati permainan dari platform yang lebih tinggi. Pengawas menjelaskan kepada mereka bahwa permainan terakhir disebut permainan Chumi. Itu adalah permainan anak-anak yang dimainkan di Korea bertahun-tahun yang lalu. Penyerang, Gi-hun, harus berada di dalam gambar Chumi. Untuk memenangkan permainan, dia harus berlari melewati pertahanan, Sang-woo, dan menginjak wajah Chumi dengan kakinya. Jika Sang-woo berhasil mendorong Gi-hun keluar dari gambar Chumi, dia memenangkan permainannya. Dan terakhir, jika salah satu dari mereka tidak dapat melanjutkan permainan karena alasan apapun, yang bertahan terakhir akan menang. Ketika mereka berada di dalam tubuh Chumi, Gi-hun bertanya kepada staf dalam skenario apa mereka tidak dapat melanjutkan permainan. Staf menjawab bahwa skenario terakhir adalah jika seorang pemain mati, mengisyaratkan bahwa membunuh satu sama lain diperbolehkan dalam permainan. Pengawas memberitahu para VIP bahwa segala jenis kekerasan diperbolehkan dalam permainan Chumi, dan tidak ada batasan. Gi-hun mengambil posisinya dan mengikat tali sepatunya, siap untuk melawan teman lamanya, sementara Sang-woo mengambil posisinya dengan pisau. Permainan akhirnya dimulai, dan Gi-hun bertanya kepada Sang-woo apakah dia ingat, bagaimana mereka dulu memainkan permainan ini ketika mereka masih muda. Saat Sang-woo mencoba menyerangnya, dia melemparkan kotoran ke matanya dan dengan mudah berjalan ke leher Chumi. Saat itu, langit menjadi gelap, dan hujan mulai turun. Sang-woo tahu bahwa Gi-hun kesal karena dia membunuh Sae-byok. Dia mengatakan bagaimanapun dia juga akan mati dan dia menyelamatkannya dari banyak rasa sakit. Namun, Gi-hun tidak percaya omong kosongnya dan memanggilnya pembunuh karena keserakahannya. Sang-woo akhirnya berterus terang dan mengatakan bahwa dia membunuhnya, karena Gi-hun akan menghentikan seluruh permainan untuk menyelamatkannya. Dan karena mayoritas akan memilih untuk menghentikannya, dia harus pulang tanpa uang. Gi-hun mengeluarkan pisaunya dan memberitahunya, bagaimana Sae-byok menghentikannya membunuh Sang-woo tadi malam. Dia kemudian mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Sang-woo mengambil uangnya dan menyerangnya. Keduanya berjuang, mencoba membunuh satu sama lain dengan pisau mereka. Tapi mereka segera kehilangan senjata dan bertarung dengan tangan di bawah hujan. Beberapa saat kemudian, keduanya berlumpur dan lelah, tetapi mereka tidak berhenti berkelahi. Sang-woo mengambil pisau dan menusuk paha Gi-hun. Gi-hun terbaring lemas di tanah sementara Sang-woo bertanya apakah dia ingat taman bermain ini dari game pertama. Dia menyerang Gi-hun dengan pisau berniat untuk menghabisinya, tapi pisau itu hanya menusuk telapak tangannya. Gi-hun menggigit kakinya dan membalikkan pertandingan. Keduanya berlumuran darah saat Gi-hun duduk di atas Sang-woo dan menyerangnya dengan pisau. Tapi bukannya membunuhnya, dia menusuk tanah di samping kepalanya. Bahkan setelah semua yang Sang-woo lakukan, Gi-hun tidak membunuhnya. Dia hanya berdiri dan berjalan ke wajah Chumi. Para VIP menyatakan Gi-hun sebagai pemenang, dan staf mengarahkan senjatanya ke Sang-woo. Namun, sebelum Gi-hun dapat mencapai kepalanya, dia berbalik dan menghentikan pria itu menembak Sang-woo. Dia bertanya kepadanya jika mereka berdua setuju untuk menghentikan permainan, apakah mereka akan dibiarkan hidup. Staf memanggil pengawas dan bertanya apakah itu mungkin. Para VIP terkejut melihat Gi-hun bersedia mengorbankan semua uang dan kerja kerasnya untuk temannya yang tidak setia itu. Sang-woo yang terluka parah bertanya pada Gi-hun, apakah dia ingat ibunya memasakkan mereka makan malam ketika mereka masih kecil setelah mereka bermain setiap hari. Gi-hun mengulurkan tangannya ke temannya dan memintanya untuk pulang. Tapi Sang-woo meminta maaf padanya, mengambil pisau dari tanah, dan menusuk dirinya sendiri di leher. Gi-hun membeku kaget saat temannya mengambil napas terakhirnya. Sang-woo mencoba mengatakan sesuatu tentang ibunya tetapi meninggal sebelum dia bisa. Gi-hun yang patah hati menangis sambil memegangi temannya yang sudah meninggal.
Gi-hun akhirnya memenangkan permainan bersama dengan 456 miliar won. Dalam adegan berikut, Gi-hun berada di limusin bersama pengawas. Tangannya diikat dan matanya ditutup sehingga dia tidak bisa melihat pria itu. Pengawas mengucapkan selamat kepadanya karena memenangkan permainan, tapi Gi-hun bertanya siapa dia. Alih-alih menjawab, pengawas mengaktifkan katup gas di limusin, membuat Gi-hun tidak sadarkan diri lagi. Setelah beberapa saat, limusin berhenti di sisi jalan yang ramai, dan seseorang melempar Gi-hun keluar. Saat itu, seorang pria membantu Gi-hun dengan melepas penutup matanya. Gi-hun menyadari ada sesuatu di dalam mulutnya dan mengeluarkan kartu kredit. Dia langsung pergi ke ATM dan memasukkan kartunya. Tanpa banyak berpikir tentang PIN, dia memasukkan nomor pemainnya, 0456. Gi-hun kemudian menarik uang 10.000 won dan melihat dia masih memiliki 456 miliar won di rekening banknya. Namun, Gi-hun tampaknya tidak bahagia dengan pengungkapan itu. Bahkan, dia tidak bereaksi sama sekali. Baginya, kematian 455 orang tidak sebanding dengan uang yang ada di rekening banknya sekarang. Dia mengambil uangnya dan kembali ke rumahnya. Dalam perjalanannya, Ibu Sang-woo menghentikannya dan bertanya tentang lukanya. Wanita tua itu bertanya apakah dia telah mendengar kabar dari Sang-woo, sementara Gi-hun hanya berdiri di sana sambil menahan air matanya, setelah menyaksikan kematian Sang-woo beberapa jam yang lalu. Dia menyerahkan uang 10.000 won kepada Ibu Sang-woo, kemudian kembali ke rumah untuk melihat ibunya terbaring lemas di lantai. Dia memintanya untuk bangun tapi sayangnya dia tidak bisa bangun. Ibu Gi-hun telah meninggal saat dia pergi. Dia menangis kesakitan dan berbaring di sampingnya. Satu-satunya alasan Gi-hun bergabung dalam permainan lagi, adalah untuk membayar perawatan ibunya, tetapi bahkan dia sudah pergi. Adegan kemudian dipotong menjadi 1 tahun kemudian. Gi-hun berada di kereta yang bepergian ke suatu tempat. Dia terlihat dalam kondisi yang buruk, karena rambutnya telah tumbuh dan janggutnya tidak dicukur. Dia memiliki ekspresi muram di wajahnya seperti setahun yang lalu setelah kembali dari permainan, menunjukkan bahwa tidak banyak yang berubah sejak saat itu. Ternyata dia pergi ke bank tempat uangnya ditransfer setelah pertandingan. Manajer bank berbicara manis kepadanya karena jumlah uang di rekening banknya. Dia ingin Gi-hun mentransfer uangnya ke rekening lain agar dia mendapatkan lebih banyak bunga. Saat dia berbicara, Gi-hun menjawab dengan jawaban yang tidak jelas dan terlihat tidak tertarik. Setelah beberapa saat, Gi-hun bangkit dan mengejutkan manajer dengan meminta untuk meminjam 10.000 won darinya. Manajer tidak bisa berkata-kata tetapi tetap memberinya uang. Dengan uang itu, Gi-hun pergi ke pantai dan duduk sendiri sambil minum. Seorang wanita yang menjual mawar memohon padanya untuk membeli, jadi dia membelinya. Dengan mawar, dia juga memberinya amplop kecil. Gi-hun membuka amplop dan terkejut melihat kartu emas dengan simbol kartu permainan. Di bagian belakang kartu, tertulis alamat dan waktu. Gi-hun sangat terkejut tetapi bertekad untuk menemukan jawaban mengapa permainan itu dimainkan dan siapa yang berada di balik semuanya. Dia pergi ke alamat yang tertulis di kartu dan berakhir di sebuah ruangan dengan seorang lelaki tua berbaring di ranjang rumah sakit. Saat dia mendekati pria itu, Gi-hun membeku karena terkejut. Pria itu adalah pemain nomor 1, Il-nam. Gi-hun tidak bisa mempercayai matanya dan hanya menatapnya dengan kaget. Il-nam meminta segelas air, dan diam-diam dia memberikannya. Gi-hun menenangkan diri dan bertanya pada Il-nam siapa dia sebenarnya dan apakah dia adalah dalang di balik permainan tersebut. Il-nam mengabaikan pertanyaannya dan menunjuk seorang pria mabuk dan pingsan di jalan melalui jendela. Dia bertanya pada Gi-hun apakah dia masih mempercayai orang setelah apa yang dia alami. Gi-hun akhirnya makin kesal dan menanyakan pertanyaan yang sama lagi padanya. Il-nam kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia ingin bermain game. Jika seseorang membantu pemabuk sebelum tengah malam, Gi-hun akan menang, dan Il-nam akan menjawab semua pertanyaannya, tetapi jika tidak ada yang membantu pemabuk itu, Il-nam akan menjadi pemenangnya. Gi-hun kehilangan kesabaran dan mencekik Il-nam. Tapi dia berhenti ketika lelaki tua itu mengklaim dia tidak akan mendapatkan jawaban atas pertanyaannya jika dia membunuhnya. Gi-hun diam-diam menurut dan melihat jam. 20 menit tersisa sampai tengah malam. Mereka menunggu seseorang untuk membantu pria itu. Setelah beberapa saat, Gi-hun kembali bertanya pada lelaki tua itu siapa dia.
Ilnam berterus terang dengan mengatakan bahwa dia adalah dalang dari permainan tersebut. Dia dan beberapa temannya yang sangat kaya merasa bosan, meskipun mereka memiliki banyak uang tapi tidak memiliki kebahagiaan dalam hidup. Jadi, mereka semua membuat rencana ini untuk membuat hidup mereka menarik. Dia ingin bertemu Gi-hun karena dia belum menggunakan uang hadiahnya dan masih menjalani kehidupan lamanya. Ilnam bertanya apakah Gi-hun tidak menggunakan uang itu karena dia merasa bersalah. Gi-hun membalas dengan mengatakan bahwa Ilnam harusnya yang bersalah karena membunuh begitu banyak orang. Tapi Ilnam mengklaim bahwa para pemain datang ke permainan atas keinginan mereka, dan dia tidak memaksa siapapun. Gi-hun kemudian bertanya mengapa dia bergabung dengan permainan itu sendiri padahal dia bisa saja menonton mereka. Ilnam mengklaim bahwa dia merindukan masa kecilnya dan ingin menjalaninya sekali lagi sebelum meninggal karena tumor otak. Saat mereka berbicara, seorang gadis mendekati pria mabuk di jalanan tetapi berjalan pergi setelahnya. Ilnam terus mengatakan dia tidak menyesal bergabung dengan permainan, karena dia adalah yang paling bahagia dalam waktu yang lama saat dia bermain dengan mereka. Saat dia mengucapkan kata-kata terakhirnya, hanya beberapa detik tersisa sampai tengah malam. Sebuah mobil polisi berhenti di depan pria mabuk itu. Gadis yang mendekatinya tadi pergi untuk meminta bantuan polisi. Beberapa detik sebelum tengah malam, pria itu selamat, dan Gi-hun memenangkan taruhan. Tapi sudah terlambat karena Ilnam mengambil nafas terakhirnya dan mati sebelum mengungkapkan hal lain tentang game tersebut. Gi-hun menatap wajah lelaki tua itu untuk terakhir kalinya dan pergi. Kemudian, kita melihat kilas balik saat mereka memainkan game kelima. Orang utama dari permainan melepas topengnya dan mengungkapkan dirinya sebagai Ilnam. Kembali ke masa sekarang, pengawas permainan, In-ho, menutup mata Ilnam. Dalam adegan berikut, kita melihat Gi-hun di toko tukang cukur. Dia akhirnya mendapatkan penutupan dari dalang game itu sendiri, jadi dia merasa lebih baik untuk pertama kalinya dalam setahun. Dia berjalan keluar dari toko dengan rambut merah cerah, menunjukkan awal yang baru dan segar. Gi-hun kemudian pergi ke panti asuhan tempat saudara laki-laki Sae-byok tinggal. Dia menyapa anak laki-laki itu, yang mulai berbicara begitu Gi-hun menyebut Sae-byok. Gi-hun ada di sana untuk memenuhi janji yang dia buat pada Sae-byok. Dia membawa anak laki-laki itu ke ibu Sang-woo dan memintanya untuk merawatnya. Wanita tua itu dengan senang hati menyambut anak laki-laki itu dan menyayanginya dengan cinta. Gi-hun kemudian memberikan barang bawaannya dan pergi. Setelah dia pergi, dia membuka koper mencari jaket untuk anak laki-laki kecil itu tetapi malah menemukan koper itu penuh dengan uang. Terkejut, dia memanggil nama Gi-hun, tapi dia sudah pergi. Gi-hun kemudian berjalan ke kereta bawah tanah saat menelepon putrinya. Dia akan pergi ke AS untuk bertemu dengannya setelah 1 tahun. Di stasiun, dia sangat terkejut melihat penjual game yang menyerahkan kartu kepadanya dan membuatnya terlibat dalam semua kekacauan. Pria itu memainkan permainan yang sama dengan orang lain dan tersenyum saat melihat Gi-hun. Gi-hun berlari ke arahnya, tapi sebelum dia bisa menangkapnya, pria itu naik kereta dan pergi. Gi-hun mengambil kartu itu dari pria lain yang bermain dengannya dan memperingatkannya untuk tidak pergi ke sana. Dia kemudian berjalan ke bandara tetapi menelpon nomor dari kartu untuk terakhir kalinya. Orang yang ditelepon menanyakan namanya, tanggal lahir dan apakah dia ingin bermain game. Gi-hun menyebutkan namanya, mengejutkan pria yang ditelepon. Dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia bukan kuda yang bisa mereka pertaruhkan. Pria itu mengenalinya dan memanggilnya nomor 456. Dia menyuruh Gi-hun untuk naik pesawat dan melanjutkan hidupnya untuk kebaikannya sendiri. Gi-hun memberitahu pria itu bahwa dia tidak akan pernah memaafkan orang-orang yang membuat mereka bermain game. Dia memutuskan panggilan dan berbalik, bertekad untuk mengakhiri permainan tersebut. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.